cuma pengen banyak temannya, atau dia pengen memang benar-benar ingin belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Salam budaya. Babar kawruh ngudi ilmu kang kawuh. Oke, sedulur-sedulur semua, kali ini kita berkesempatan untuk mewawancari narasumber, salah satu narasumber kita yang sekarang berada di Kampung Pelangi, Mojosongo, Jebres, Surakarta. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang terkait dengan topik bahasan, yaitu keaktoran dalam ketoprak, pertunjukan ketoprak. Nah, sebelum kita bahas terkait dengan tema yang akan kita bahas nanti, alangkah baiknya kita harus mengenali narasumber yang akan kita kulik-kulik ilmunya, ya Mas. Beliau adalah seorang pegiat seni, pelaku seni juga, dan beliau adalah kelahiran Magelang dan sekarang menetap di Surakarta. Di Surakarta, Mojosongo, Kampung Pelangi. Ya. Beliau juga sebagai pemain, kemudian juga penulis naskah, terus kreator juga, terus pendiri kelompok-kelompok teater di Surakarta, yaitu antara lain di sini ada Teater Nol Surakarta, Teater Kloset, terus Teater Oyot Surakarta, dan tak terlupakan yang sedang ditempati kali ini di Sanggar Pasinaon Pelangi. Ya, beliau adalah Mas Muhammad Sabrudin, atau yang biasa disebut Mas Udin PW. Ya, kita berbincang-bincang, Mas. Selamat pagi, pagi menjelang siang. Kalau di sini. Selamat pagi untuk semuanya. Selamat pagi untuk hari ini bisa bertemu dengan suasana pandemi yang ya setidaknya kita masih diberi kesehatan, alhamdulillah. Sehat itu, Mas? Alhamdulillah sehat. Oke. Sebelum kita membahas tema yang sudah tadi, keaktoran dalam pementasan ketoprak, mungkin bisa diceritakan, Mas, mulai kapan itu menggeluti seni pertunjukan, khususnya di bidang peran dan ketoprak? Mungkin saya sebelum saya mulai kapan, saya tanya jenengan lahir tahun berapa? Tahun 98. Oh, 98. Berarti saya naik ke panggung seni peran itu sebelum jenengan lahir. Iya. Jadi saya mulai paham tentang, ya bukan paham ya, saya tahu tentang kesenian, terutama seni peran ketika saya masuk kuliah semester 1. Terus sekitar tahun 93, bukan sekitar tahun 93. Bukan 93, saya belum lahir. Oke, berarti kan dari sudah tapi sebelumnya sudah ada pengalaman kesenian, mungkin orang tua atau lain sebagainya? Nggak ada, sama sekali nggak ada. Dari latar belakang saya itu kebetulan saya hidup di pedesaan di daerah Magelang, yang kebetulan itu secara kultural adalah Muslim NU, dan saya latar belakang saya dari keluarga pesantren. Saya sampai SMA itu juga saya di pesantren. Jadi ketika saya masuk di UNS, baru saya tahu bahwa oh ada kesenian semacam ini, kesenian. Dulu kalau SMA saya baru hanya menulis puisi-puisi. Menarik sekali, Mas. Oke, kita langsung bahas. Mungkin jam terbang Mas Udin sudah banyak ya. Kita langsung saja ulik keaktoran dalam khususnya di ketoprak. Ya. Pertanyaan yang pertama, Mas, maksud dari keaktoran seni peran itu yang seperti apa, Mas?
Maksud dari seni peran, ya memerankan tokoh. Memerankan tokoh. Jadi memang masuk apa ya dari pertunjukan terutama di ketoprak itu kan termasuk teater tradisional. Seni pertunjukan itu seni peran, jadi memang keaktoran di dalam seni pertunjukan ketoprak itu sangat penting sekali. Karena memang apa yang dimunculkan dalam pertunjukan seni ketoprak itu kan pemeranannya, di samping ceritanya tapi pemeranannya sangat dibutuhkan. Iya, memang harus ceritanya itu seorang pemain ketoprak kalau dia tidak bisa berakting atau bermain peran itu kan juga tidak akan menarik. Seni pertunjukan itu secara visual dan audio kan. Jadi aktor itu sangat penting karena secara visual yang dilihat adalah keaktoran. Yang lain hanya sebagai pengisi dan iya, bahkan orang bisu pun ketika dia bermain keaktoran bagus di atas panggung main ketoprak tanpa dialog, dia akan lebih menarik kalau keaktorannya bagus. Iya. Jadi audionya tidak keluar tapi kalau visualnya menarik ya, itu kan bagus. Kan berbicara tentang keaktoran itu mesti ada teknik-tekniknya, Mas. Teknik-teknik keaktoran yang harus dimiliki seorang aktor maupun aktris itu yang seperti apa saja? Gimana ya? Ini jadi masuk ke teori teori dramaturgi. Teori dasar bermain drama itu kan memang ada 3, yaitu latihan vokal, latihan gerak, dan latihan rasa kan. Nah, seorang aktor itu sebetulnya gerak dan vokal itu akan mengikuti rasa. Jadi ketika kita bisa merasakan sesuatu atau kita melatih rasa itu dengan intens, nanti yang namanya intonasi, namanya emosi, penjiwaan itu nanti akan muncul sendiri. Jadi vokal sama gerak itu sebetulnya gerak itu kan juga mengikuti emosi, mengikuti rasa itu tadi. Jadi mungkin dari 3 itu, jadi dasar kalau modern itu kan latihan dasar teater itu kan ada 3. Olah rasa, olah gerak, dan olah vokal. Itu yang paling utama adalah olah rasa. Nah, kebetulan sekarang saya tidak menyepelekan, tapi karena memang not in zaman kelakone, ketika sekarang zamannya gadget, anak-anak sekarang itu lebih cenderung kan dengan dunia seperti ini lebih asik. Rasa sosial dengan sesamanya itu kepeduliannya agak berkurang. Itu yang akan kadang sekarang lebih sulit melatih olah rasa ke anak-anak sekarang. Karena olah rasa itu kan biasanya hubungannya antar manusia dengan manusia. Nah itu sekarang selama ini saya latihan teater ke anak-anak di remaja-remaja di SMA, terus di sekolahan, itu kadang yang paling sulit adalah itu melatih olah rasa. Kalau di sini kan berarti yang paling ditekankan itu olah rasanya, Mas. Olah rasa ininya itu mencakup apa saja? Gini, kalau orang Islam itu surat pertama yang turun dari Tuhan itu Iqra. Membaca itu bacalah itu kan bukan berbentuk kalimat atau tulisan yang dibaca. Karena yang diperintahkan untuk membaca orang Islam itu kan Nabi Muhammad itu tidak bisa membaca dan menulis. Masa perintah yang pertama adalah bacalah. Nah, membaca itu adalah yang tersirat dari kata membaca itu kan bukan hanya lewat tulisan, tapi kita lewat pendengaran, lewat perasaan. Jadi kepedulian kita atau empati kita terhadap lingkungan itu yang sangat penting. Jadi mengolah rasa itu ketika kita bisa membuka semua babakan hawa sanga kuwi mau iso dibuka dinggo lingkungan sekitar kita. Itu membaca lingkungan sekitar itu kan lebih mudah. Berarti tujuan dari olah rasa itu adalah menuju ke kepekaan
Betul. Kepekaan lingkungan itu nanti akan mengasah kepekaan kita terhadap apa yang akan kita perankan. Oke. Berarti terus kan tadi sudah ada hal-hal yang harus dipersiapkan. Terus untuk mengasahnya itu seperti apa, Mas? Apakah harus ada tempaan yang sedemikian rupa atau bagaimana? Saya kira nggak perlu terlalu ditempa begitu ya. Nek wong cah nom kadang ora seneng cedak terus dari tersenat jalanan saka guru. Iya. Itu sebetulnya begitu, hubungannya dengan intensitas. Hubungannya dengan intensitas. Kepekaan terhadap sekitar itu kan dengan pakulinan kita memperhatikan. Jadi ketika kita mulai autis dengan ini, alat-alat semacam ini, kita mulai dengan autis semacam itu, nanti kepekaan itu akan menurun. Tapi semakin kita membuka itu, kepedulian kita terhadap lingkungannya itu, kepekaan kita akan makin terasa. Itu mungkin bisa kita diasah dengan sering serawung, terutama kalau ini seni peran, seni keaktoran ketoprak, kita serawung dengan orang-orang ketoprak. Nanti kita akan bisa membaca tokoh-tokoh ketoprak ketika main seperti apa. Oh, semacam itu kita akan bisa membaca dari keseharian mereka, dari kalau dia memerankan ini jadinya seperti ini, dia. Jadi intinya pada individunya tersendiri ya. Betul. Jadi mau tidaknya untuk kemauan untuk belajar itu ada enggak? Misal itu tadi untuk individunya, Mas. Untuk individu mereka harus istilahnya haus akan ilmu, haus akan ilmu. Misalkan untuk orang yang akan membimbing, istilahnya individu itu yang berkeinginan untuk berkesenian itu, kita harus mewadahinya yang seperti apa? Ini sebetulnya kan dari FKIP ya. Iya. Di FKIP kan ada pendidikan tentang psikologi anak-anak. Terus sebetulnya bisa mengetahui dari itu. Melihat orang yang mau belajar dan tidak itu sebenarnya kan kita bisa, termasuk yang tadi saya omongkan awal, membaca itu. Kita harus membaca watak kan. Membaca watak, kalau orang semacam ini dia mau, ingin atau enggak itu kan kelihatan. Jadi dari keaktifan anak itu misalkan bertanya atau dia berlatih atau keingintahuannya dia itu kan kelihatan dari keaktifannya. Begitu. Tidak hanya membaca bakatnya tapi membaca juga psikologisnya. Iya, karena kadang begini, ada misalkan ini kan komunitas kesenian kan, ada kan komunitas kesenian, ketika ada anggota baru yang masuk, terus kita bisa melihat dia itu masuk karena cuma pengen banyak temannya, atau dia pengen memang benar-benar ingin belajar. Itu sebetulnya sudah kelihatan dari aktivitas keseharian di dalam kelompok itu. Kalau di dalam kelompok itu dia hanya ngeli, jadi melu ikut-ikuti yang lain. Itu berarti memang kemauannya untuk belajar ketika masuk kelompok ini ya hanya sebatas itu. Nah itu sebetulnya bisa juga kita mengolah orang-orang yang semacam itu untuk menjadi lebih aktif, dan dia menjadi lebih tertarik lagi, bukan hanya sekedar melu, tapi dia bisa menjadi, mungkin bisa. Dulu saya juga begitu, waktu saya masuk kelompok seni kesenian di kampus itu, saya juga cuma ikut-ikutan, apa toh teater itu, apa toh ketoprak itu. Tapi ketika saya masuk, terus saya juga belum tahu apa-apa, dan saya juga tidak punya motivasi untuk saya ingin jadi aktor. Saya nggak punya motivasi macam itu. Itu justru ini pengalaman saya, justru ketika saya menjadi penulis juga saya tidak punya bayangan. Waktu itu karena pengalaman saya itu, saya oleh senior saya disuruh milih
dua kelompok, kamu milih A atau milih B? Nah, milih A, ya udah yang B ditinggalkan. Tapi karena saya di B itu sedang menulis, saya pilih B. Akhirnya saya termotivasi untuk menulis A. Saya malah jadi dari situ akhirnya saya bisa menulis beberapa naskah. Itu ketika saya sudah masuk dan saya termotivasi oleh sesuatu yang di luar dugaan. Jadi kita tidak bisa, tapi juga sebetulnya bisa menggeret untuk anak-anak ini lebih aktif, untuk lebih tertarik. Ya itu tinggal bagaimana teknik pelatihan di kelompok itu sendiri. Jadi kalau teknik pelatihannya menarik, pengelolaannya menarik, ya akhirnya nanti orang anak-anak yang yang ketertarikannya kurang menjadi lebih tertarik.